Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada pertemuan kedua di bab 2 ini. Setelah mempelajari tentang kedudukan pembukaan, maka di pertemuan ini kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar kita ini memiliki 4 alinea ya. Mulai dari alinea pertama ya, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Nah, silakan nanti dibaca itu ya, isinya apa, kalau bisa hafal ya terkait dengan pembukaan, karena ini sering kali dibaca lah. Alinea-alinea ya yang terdapat dalam pembukaan, 4 alinea ini memiliki makna ya yang terkandung di dalam setiap isi dari alinea yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Nah, apa makna dari setiap alinea daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita itu? Nah, mari kita bahas satu persatu. Anak sekalian, pada alinea pertama ya, yang berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, pada alinea pertama ini menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang segala penjajahan lah ya. Maka pada alinea pertama ini memuat makna yang di dalamnya terdapat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan lah ya, sesuai dengan isi dari alinea pertama, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia ya. Hal ini diakui oleh semua bangsa, oleh semua negara, bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi manusia bangsa-bangsa di dunia. Ini tidak dapat dipungkiri ya. Nah, inilah dalil objektif. Kemudian pada alinea ini juga mengandung makna ya, dalil subjektif, bahwa Indonesia ya memiliki aspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan ya. Sebagai bangsa yang terjajah, bangsa Indonesia ini berjuang untuk mewujudkan kemerdekaannya ya. Ratusan tahun berada di dalam kendali penjajah ya. Indonesia bertekad ya untuk mewujudkan aspirasi bangsa Indonesia untuk merdeka, untuk menegakkan hak-hak asasi mereka yang selama ini diambil ya oleh bangsa penjajah. Lah, ini makna dari alinea pertama daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dari kedua makna ini ya, maka bangsa dan negara serta warga negara Indonesia ini bertanggung jawab untuk senantiasa melawan segala bentuk penjajahan ya. Juga mendukung kemerdekaan setiap bangsa untuk lepas dari penjajahan. Nah, penjajahan dulu ya dengan segala bentuknya, dan juga menentang segala bentuk penjajahan pada masa saat ini. Nah, alinea pertama ini ya, dari makna-maknanya juga memberikan ya tanggung jawab dan juga landasan bagi bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Nah, inilah kemudian dulu ya kita ini ya menginisiasi terselenggaranya Konferensi Asia Afrika ya, dengan mendukung kemerdekaan setiap bangsa-bangsa ya di Asia dan Afrika yang banyak terjajah. Lah, ini makna dari alinea pertama. Kemudian alinea kedua. Alinea kedua ini ya berisi ya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Nah, alinea kedua ini menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa ya perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan ya. Sekian lama perjuangan, maka pada saatnya Indonesia ini ya mencapai ya perjuangan yang menentukan untuk merdeka. Nah, di alinea kedua ini juga menunjukkan bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan ini tidak boleh disia-siakan, bahwa momentum kemerdekaan yang harus segera dideklarasikan atau segera diproklamasikan. Nah, setelah merdeka ini mengandung makna juga apa yang harus dilakukan, yaitu dengan mengisinya, dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari itulah ya kemerdekaan ya bangsa Indonesia ini dari alinea kedua ini ya menyiratkan makna ya harus ya benar-benar memanfaatkan dan mengisi kemerdekaan ini untuk menuju mengantarkan rakyat Indonesia meraih cita-citanya ya. Inilah yang tertuang di dalam pembukaan ini. Cita-cita bangsa Indonesia ya adalah mewujudkan masyarakat yang merdeka ya, yang bersatu, yang berdaulat, yang adil, dan makmur. Ini ya makna ya dari alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Nah, kita ke alinea ketiga. Alinea ketiga ini ya berisi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, dari alinea ini ya sebenarnya kita memahami bahwa alinea ini merupakan pernyataan kemerdekaan. Hal ini merupakan penegasan kembali dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan juga di alinea ini mempertegas ya pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Nah, dari alinea ini ya dapat kita ambil makna ya memiliki motivasi spiritual, yaitu bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kita tahu bahwa ya perjuangan Indonesia itu adalah ikhtiar ya, ikhtiar yang harus dilakukan sebagai bangsa yang berketuhanan ya. Perjuangan itu tidak serta-merta melahirkan kemerdekaan begitu saja ya, namun juga didorong ya atau dibarengi dengan kuasa Allah, dengan rahmat Allah yang maha kuasa. Tanpa rahmat ya dan kuasa Allah, perjuangan segigih apapun ya, sekuat apapun ya, ini tidak akan bisa mewujudkan kemerdekaan. Inilah yang disebut dengan ikhtiar dan doa. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari alinea ketiga ini adalah memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas ya, berkehidupan yang bebas. Bebas ini artinya apa? Merdeka. Nah, kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka. Nah, untuk menjadi bangsa yang bebas, maka bangsa Indonesia ini harus merdeka. Dengan merdeka kita ini bebas dari segala bentuk penjajahan, sehingga kita bisa menentukan nasib kita sendiri, bebas menentukan nasib bangsa Indonesia sendirilah. Ini makna dari alinea ketiga daripada pembukaan Undang-Undang Dasar kita ya, pembukaan. Kemudian pada alinea keempat ini sangat panjang sekali ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Nah, inilah kemudian ya
Pancasila ini dituangkan di dalam pembukaan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang merah itu merupakan ya tujuan dari negara kita ya. Nah, kalau yang bawah yang berwarna itu ya, itu adalah dasar negara kita, yaitu isi daripada Pancasila. Nah, dari alinea keempat ini ya, alinea keempat ini memuat makna ya, memuat makna bahwa prinsip-prinsip kita ya, negara Indonesia itu adalah memuat tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuannya itu yang berwarna merah itu melindungi segenap bangsa Indonesia ya. Nah, di alinea keempat ini juga ya memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ya, itu yang kemudian diwujudkan dalam pasal-pasal ya di dalam Undang-Undang Dasar kita. Makanya pembukaan ini dirinci kembali ya dalam bentuk pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, di dalamnya juga mengandung makna bentuk negara, yaitu bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, artinya negara yang demokratis, di mana pemerintahan ini ya berada di tangan rakyat. Nah, ini kemudian yang terakhir itu adalah ya memuat makna dasar negara ya, yaitu apa? Pancasila. Nah, anakku sekalian, itu makna dari alinea keempat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita. Nah, anakku sekalian ya, cukup sekian materi dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di grup WA kelas. Terima kasih, sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.